Perkenalkan, nama saya Renita Sari, NIM 2020-008180. Saya akan membuat video presentasi sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akan presentasi dengan judul Human Research Globally. Global Human Research Management atau yang disebut sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batas geografis. Human Research Management atau HRM berfungsi untuk membantu perusahaan mengurangi biaya dari penciptaan nilai dan sebagai nilai tambah dalam pelayanan terhadap konsumen atau pelanggan. Menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Definisi tersebut menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia global adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Dowling 1998 berpendapat bahwa kompleksitas MSDM global dapat dihubungkan dengan 6 faktor. 1. Lebih banyak aktivitas SDM. Untuk beroperasi di suatu lingkungan, Departemen SDM harus memasukkan sejumlah aktivitas yang tidak perlu diungkapkan di lingkungan domestik. Seperti perpajakan internasional, relokasi, dan orientasi internasional, dan membangun hubungan dengan pemerintah tuan rumah. 2. Kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas. Para manajer SDM global harus mengembangkan bidang-bidang keahlian mereka, meliputi pengetahuan dalam beberapa budaya asing, praktik SDM, dan kerangka hukum. Demikian pula isu-isu bisnis global, ekonomi, dan politik yang akan mempengaruhi keputusan dan praktis-praktis SDM. Para praktisi SDM harus memiliki perspektif yang jauh lebih luas untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang efektif di lingkungan internasional. 3. Keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan dalam MSDM domestik. Keterlibatan Departemen SDM dengan keluarga sangat terbatas. Sedangkan dalam SDM global, Departemen SDM harus banyak terlibat menyediakan dukungan dan mengetahui lebih tentang kehidupan karyawan. Misalnya di beberapa negara mewajibkan penyertaan surat pernikahan sebelum memberikan visa untuk pasangan yang menjadi karyawan pada sebuah perusahaan multinasional. 4. Pengungkapan resiko. Seringkali kegagalan SDM dan keuangan dalam area internasional lebih hebat daripada bisnis domestik. Misalnya, kegagalan ekspatriat dan rendahnya kinerja dalam penugasan internasional adalah masalah-masalah potensial yang berbiaya sangat tinggi. Aspek lainnya, resiko keamanan. Banyak perusahaan multinasional harus mempertimbangkan resiko politik dalam keamanan penugasan internasional. 5. Pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas. Faktor-faktor eksternal yang utama yang mempengaruhi MSDM global adalah tipe pemerintah, keadaan ekonomi, dan praktik-praktik ketenaga kerjaan di tiap negara berbeda-beda. 6. Perubahan-perubahan dalam penekanan seperti campuran gugus kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal pada awal perkembangannya. Perusahaan cenderung untuk lebih mengandalkan penggunaan PCNS dalam posisi kunci material, teknikal, dan pemasaran. Ketika aktivitas luar negara meningkat, penugasan cenderung untuk lebih mengandalkan HCNS dan TCNS. Jadi penekanan akan berubah dari mengelola proses ekspatriasi ke suatu lokasi untuk pelatihan karyawan untuk mengambil alih posisi kunci tersebut. Tantangan sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam MSDM antara lain, 1. Penyebaran.
Mendapatkan keterampilan yang tepat sesuai kebutuhan dengan mengabaikan letak geografisnya. 2. Desiminasi pengetahuan dan inovasi. Penyebaran ke seluruh organisasi dan dengan mengabaikan asalnya. 3. Identifikasi dan pengembangan bakat secara global. Mengenali siapa yang memiliki kerja terbaik dan mengembangkan kemampuannya. Dalam teknologi luas, manajemen SDM global melibatkan aktivitas-aktivitas yang sama seperti MSDM domestik. Morgan menggambarkan MSDM global dalam 3 dimensi yang meliputi 1. Aktivitas-aktivitas SDM yang luas meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. Ketiga, aktivitas luas ini dapat dengan mudah diperluas ke dalam 6 aktivitas SDM. 3. Kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas MSDM internasional. A. Negara tuan rumah atau host country, di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. B. Negara asal atau home country, di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. C. Negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja, modal, dan input-input lainnya. 3. Kategori karyawan dalam perusahaan multinasional. A. Karyawan negara tuan rumah atau host country nationals. B. Karyawan negara asal atau parents country nasional. Dan C. Karyawan negara ketiga atau third country nationals. Jenis-jenis organisasi global. 1. Beroperasi di seluruh dunia, impor dan ekspor, menjual dan membeli barang dan jasa dengan organisasi di negara-negara. 2. Perusahaan multinasional, sebuah organisasi yang memiliki unit-unit operasi yang berlokasi di negara-negara asing. 3. Operasional global, sebuah organisasi yang memiliki unit-unit perusahaan di beberapa negara yang digabungkan menjadi satu. Jenis-jenis SDM global. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. 2. Warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi kantor pusat merupakan tersebut berada di negara lain. Tujuannya karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat satu komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah operasi di luar negara. 3. Warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Aktivitas-aktivitas MSDM. Secara khusus, manajemen sumber daya manusia merujuk pada aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk memanfaatkan SDM yang secara efektif. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi 1. Perencanaan SDM, 2. Penyusunan staf atau rekrutmen, seleksi, dan penempatan, 3. Manajemen kinerja, 4. Pelatihan dan pembangunan, dan 5. Kompensasi atau balas jasa dan tujuan-tujuan, lalu hubungan industrial. Tips mengelola sumber daya manusia yang efektif. 1. Berani mengemban tanggung jawab. 2. Dapat dipercaya. 3. Mampu memahami dan menginvestasikan keinginan atasan. 4. Tidak sekedar meniru atasan, tetapi memiliki pemikiran yang kreatif. 5. Berpandangan yang luas ke depan, memiliki ambisi tanggap terhadap berbagai situasi.